setiap hari Senin jam 10 pagi, dan dari studio video Muslim kita akan belajar bersama guru kita Ustadz Amir Asonji LC MPDI, melanjutkan pelajaran kita tentang fikih wanita. Masih di bab solat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat beberapa perkataan yang diperbolehkan ya di dalam solat. Nanti kita dengarkan penjelasan dari guru kita Ustadz Amir Asonji LCMPD. Kita masih punya waktu 1 jam lebih ke depan, dan kita persilahkan yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung berkomentar di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram video Muslim. Maksud kami di Instagram Pengajian Muslimah Jogja, dan bisa dilayangkan di nomor SMS dan juga WhatsApp di 08156 877 677. Iya, kepada Ustadz, waktu kami persilakan. Tafadhol maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah, para ibu-ibu, para akhwat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Fiqh Sunnah Lin Nisa. Kita masih membahas umurun tubahu lagi fis shalah. Beberapa perkara yang dibolehkan dalam salat. Beberapa perkara yang dibolehkan dalam salat ada 2 macam. Yang pertama, beberapa perbuatan yang dibolehkan dalam sholat, ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, beberapa perkataan yang dibolehkan dalam sholat. Jadi orang yang sholat dibolehkan untuk berkata-kata, untuk berbicara, atau yang semakna dengannya. Taib, yang pertama yang dibolehkan dalam solat, al-fathu alal imam idza kunti mu'tamitan bi imra'atin. Boleh memberitahukan bacaan kepada imam apabila ya ibu-ibu bermakmum pada imam yang perempuan. Fa idza kunti tusallina khalfa imra'atin, apabila ibu-ibu salat di belakang seorang perempuan, jadi imamnya seorang perempuan, dan tidak ada laki-laki lain yang bukan mahram di sekitar ibu-ibu, fa innahu yusra'u laki idza lubisa 'alal imam fil qiraah an taftahi alaihi. Maka boleh bagi ibu-ibu memberitahukan bacaan ya kepada imam apabila imam lupa bacaannya. Jadi imam lupa bacanya, maka ibu-ibu boleh memberitahukan bacaan yang benar. Atau mungkin imam keliru ya bacaannya, ibu-ibu memberitahukan bacaan yang benar.
idza nataja an adamil fathi taghyirun fi kalamillahi ta'ala bi ayyi naw'in, apabila tidak memberitahukan bisa mengakibatkan perubahan terhadap firman Allah dengan berbagai macam perubahan. Jadi kalau tidak diberitahukan maka terjadi perubahan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat lalu beliau membaca bacaan, kemudian beliau lupa. Falubisa alaihi. Ada bacaan yang terlupa. Ya, namanya manusia, Nabi aja pernah lupa. Falamma insarafa qala li Ubay shallaita ma'ana, tatkala selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay, shallaita ma'ana, apakah engkau salat bersama kami? Kata Ubay, na'am. Qala fama mana'aka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menghalangimu untuk memberitahukan kepadaku, atau apa yang menghalangimu untuk memperbaiki bacaanku? Ini dalil bahwasanya makmum boleh ya memperbaiki bacaan imam atau memberitahukan bacaan kepada imam. Ya, makmum di sini umum ya, laki-laki maupun perempuan. Namun untuk perempuan ya, hal ini dibolehkan apabila dia sholat di belakang imam perempuan dan tidak ada laki-laki lain yang bukan mahramnya. Taib, ada beberapa catatan atau faedah yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama, yang bagi alla yuftaha alal imam madamat turaddid at-tilawah. Hendaknya imam tidak diberitahukan selagi ia masih mengulang-ulang bacaan. Li'annahu rubama tadzakkarat binafsiha, karena bisa jadi dia dapat mengingat kembali bacaannya. Fahuwa aula, maka itu lebih utama. Jadi ketika imam mengulang-ulang bacaannya, maka kita tidak langsung memberitahukan imam. Ya, terkadang imam lupa. Misalnya imam baca amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun, lupa dia. Kemudian dia ngulang allazi hum fihi mukhtalifun, allazi hum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ketika imam mengulang-ulang bacaannya, maka makmum yang di belakang tidak langsung ya menegur imam atau memberitahukan imam. Biarkan imam dia berusaha mengingat kembali bacaannya, karena itu lebih utama. Yang kedua, la yuftah alal imam idza sakatat walam turaddid fil qiraah. Imam tidak langsung diberitahukan apabila dia diam dan tidak mengulang-ulang bacaan. Ketika imam baca kalla saya'lamun, tiba-tiba imam diam, maka makmum di belakang tidak langsung memberitahukan imam, walaupun dia tidak mengulang-ulang bacaannya. Illa idza ta'akhkhar fi sukutiha, kecuali jika diamnya terlalu lama. Ini diamnya lama banget ini. Mungkin imamnya benar-benar lupa dia. Nah, ketika itu kita langsung memberitahukan imam. Li'annahu yahtamilu an takuna tafakkarat qalilan fi ma taqra. Karena bisa jadi, kenapa imam diam? Bisa jadi imam sedang merenungkan sejenak apa yang sedang dia baca. Insyaallah dia menghayati apa yang sedang dia baca.
Yang ketiga, la yiftahu 'alal imam idza akhta'at fil qira'ah ma lam yakun khata'un yughayyirul ma'na. Imam tidak langsung diberitahukan apabila dia salah dalam bacaan selama bacaannya tidak merubah makna. Selama bacaannya tidak merubah makna. Ini bagi yang tahu makna. Mana dalilnya? Dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inni uqaitu al-Qur'an ala sab'ati ahrufin." Telah dibacakan kepadaku Al-Qur'an menurut 7 bacaan. Laisa minha illa safin kafin. Tidak ada satupun dari bacaan tersebut kecuali sudah lengkap dan cukup. In qulta ghafurur rahima au qulta sami'an alima au qulta aliman sami'a fallahu kadzalika. Jika engkau membaca ghafurun rahima, ya, maha pengampun lagi maha penyayang, atau engkau membaca sami'an alima, maha mendengar lagi maha mengetahui, atau engkau membaca aliman sami'a, kebalik, ya, sami'an alima atau aliman sami'a, maha mengetahui lagi maha mendengar, fallahu kadzalika, maka Allah seperti itu. Ini tidak merubah makna. Allah seperti itu. Malam takhtim ayata azabin bi rahmatin au ayata rahmatin bi azabin. Selama engkau tidak menutup ayat azab dengan rahmat atau ayat rahmat dengan azab. Baik, ini yang pertama. Jadi makmum boleh memberitahukan bacaan kepada imam, ya, apabila imam lupa bacaannya. Yang kedua, taradadul ayati fi sholati tatawu'i, mengulang-ulang ayat dalam sholat sunnah. Mengulang-ulang ayat dalam sholat sunnah. Dari Abu Dzar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayata faraddadaha hatta asbaha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut ini dan beliau mengulang-ulangnya sampai subuh. Yaitu firman Allah, ya, dalam surat Al-Jasiyah ayat 21. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Namun jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi mengulang-ulang ayat ini. Kemudian dari Masruq, anna Tamim ad-Dari raddad hazil ayah. Bahwasanya Tamim ad-Dari mengulang-ulang ayat berikut ini. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Tamim ad-Dari mengulang-ulang ayat-ayat ini. Kemudian dari Sa'id bin Ubaid, ia berkata, Ra'aitu Sa'id bin Jubair wa huwa ya'umuhum fi Ramadan yuraddid hadhil ayah. Aku melihat Sa'id bin Jubair ketika menjadi imam di bulan Ramadan, ia mengulang-ulang ayat berikut ini. Idil aglalu fi a'nakihim. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Kemudian ayat, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang memperdayakanmu atau berbuat durhaka terhadap Rabb yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu dan menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
Sa'id bin Jubair mengulang-ulang ayat ini marrotain au salasan, 2 atau 3 kali. Qultu, kata penulis, walam yungqal hadza fi salatil fardi, dan hal ini tidak dinukil atau tidak diriwayatkan dalam salat wajib. Jadi mengulang-ulang ayat itu dibolehkan dalam salat sunnah. Adapun salat wajib, kata penulis, tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, al-buka wal anin fi shalah, menangis dan merintih dalam salat. Boleh menangis dan merintih dalam salat. Al-buka fi shalah in kana min khaufillahi ta'ala wa dzikril jannati wan nar wa nahwihi kana mamduhan musaban alaihi. Menangis dalam salat jika terjadi karena takut kepada Allah, karena mengingat surga, neraka, dan yang semisalnya, maka hal itu terpuji dan diberi pahala. Ya, kira-kira kita pernah menangis dalam salat kita? Menangis dalam salat itu terpuji dan berpahala. Wala yubtilus shalah kama yazunnu ba'dun nas, menangis dalam salat tidak membatalkan salat sebagaimana anggapan sebagian orang. Wa kadzalika in kana li waj'in aw musibatin wa kunti maghluban alaik, demikian pula jika menangis karena sakit yang diderita atau musibah yang menimpa. Fala syai'a fihi aidan, maka hal ini juga tidak mengapa. Wa mimma yadullu ala adami butlan as-shalah bihi, di antara dalil yang menunjukkan salat tidak batal disebabkan menangis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menangis dalam salat. Atau Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menangis secara umum, baik di dalam salat maupun di luar salat. Nah, ketika mereka membaca ayat-ayat Allah kemudian mereka menangis. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Dan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 109, wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Biasanya orang yang menangis ketika membaca Al-Quran itu Masya Allah, ya, bertambah khusyuk karena dia ya mungkin sedang merenungkan Al-Quran, ya, memahami makna-maknanya. Dan dua ayat ini mencakup ya orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Orang yang menangis karena membaca Al-Quran, baik bagi orang yang sholat maupun orang yang tidak sholat. Kemudian dalil yang kedua dari Abdullah bin Syukhair, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Wali sadrihi azizun ka azizil mirjali. Dan di dadanya terdengar suara gemuruh seperti suara air mendidih dalam periuk. Dimaksud dengan suara gemuruh seperti ya suara air mendidih dalam periuk, beliau menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kemudian beliau menangis. Dari Ali ia berkata, maka nafina farisun yauma badar ghairul miqdad. Tidak ada di antara kami yang mengendarai kuda pada perang Badar selain Miqdad.
walaqad ra'aituna wa ma fina illa naim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sajaratin yusalli wa yabki hatta asbaha. Kemudian kata Ali, tidak ada ketika itu aku memperhatikan tidak ada seorang pun di antara kami kecuali tidur sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon beliau sedang salat. Di para sahabat semuanya tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sajarah di bawah pohon sedang salat, wa yabki beliau menangis hatta asbaha sampai subuh. Kemudian dari Ibnu Umar, ia berkata, "Lamma istadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu qila lahu fi shalah." Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah, ditanyakan kepada beliau tentang salat. Faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kata beliau, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang salat. Rasulullah sedang sakit, beliau tidak bisa mengimami para sahabat, beliau perintahkan ya agar Abu Bakar mengimami salat. Qalat Aisyah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar ia adalah orang yang lembut hatinya, orang yang gampang menangis. Ketika membaca Al-Quran, Abu Bakar gampang menangis. Qala muruhu falyusalli. Kata Rasulullah, perintahkan dia ya untuk mengimami orang-orang salat. Aisyah masih mengulang perkataannya, Abu Bakar itu orang yang gampang menangis. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muruhu falyusalli. Perintahkan dia untuk mengimami orang-orang salat. Inna kunna sawahib Yusuf. Sesungguhnya kalian ini seperti para penggoda Yusuf. Kemudian dalil yang kelima, Abdullah bin Shaddad berkata, sami'tu nasija Umar wa ana fi akhir sufuf yaqra innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku pernah mendengar isakan tangis Umar sementara aku berada di akhir saf. Ketika itu Umar sedang membaca surat Yusuf ayat 86. Innama ashku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Para jamaah rahimakumullah, ya, jadi Rasulullah kemudian para sahabat mereka menangis dalam salat mereka. Menangis tidak membatalkan salat, dan menangis ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menangis dalam salatnya mendapatkan pahala. Ya, jadi ya sesekali ya mungkin terkadang kita menangis dalam sholat kita. Kalau kita tidak bisa, latihan untuk menangis, paksa ya hati kita untuk menangis. Kemudian juga ya boleh merintih dalam sholat. Boleh merintih dalam sholat. Sini kata penulis, yang namanya merintih ya adalah jika engkau berkata ya dan mengaduh dengan mengucapkan au, uah atau merintih. Ya, insyaallah semua sudah paham merintih seperti apa. Yang ketiga, an-nafhu asna as-shalah lihajatin. Meniup ya pada saat salat karena ada keperluan. Jadi boleh meniup ketika salat. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa nafakha fi akhiri sujudihi. Kemudian di akhir sujudnya Nabi meniup. Nabi mengatakan,
Lalu beliau berkata, Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa ana fihim. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mengazab mereka selama aku ada di antara mereka. Alam ta'idni alla tu'azzibahum wa hum yastakthirun. Bukankah engkau telah berjanji kepadaku engkau tidak akan mengazab mereka selama mereka mohon ampun kepadamu. Kemudian dari Aiman bin Nabil ia berkata, Qultu li Qudamah bin Abdullah bin Ammar al-Kilabi, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Qudamah bin Abdullah bin Ammar al-Kilabi, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata'azza birisil hamam fi Masjidil Haram idza sajadna. Aku merasa terganggu dengan bulu-bulu merpati di Masjidil Haram apabila kami sujud. Ya, di Masjidil Haram itu banyak burung-burung merpati, kadang bulunya ada di masjid. Aku merasa terganggu dengan bulu-bulu merpati di Masjidil Haram apabila kami sujud. Faqala, kata Qudamah, unfuhu. Kalau begitu tiuplah bulu tersebut. Jadi ketika sujud, tiuplah bulu tersebut. Jadi boleh meniup dalam sholat, sekali lagi, lihajatin, karena ada hajat, karena ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan nggak boleh meniup-niup dalam sholat tanpa ada keperluan, tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, an-nahnatu fi shalah lil hajati, berdehem dalam sholat karena ada keperluan. Wala ba'sa biha fi shalah, tidak mengapa berdehem dalam sholat. Dzalika anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama harrama takallum fi shalah. Yang dilarang oleh Nabi adalah berbicara dalam sholat. Ya, kata beliau, innahu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya tidak layak di dalam sholat ada sesuatu dari perkataan manusia. Yang tidak boleh itu berkata-kata atau berbicara. Sementara berdehem tidak termasuk dalam perkataan. Fa innaha la tadullu bi nafsiha wala ma'a ghairiha minal alfat ala makna. Dan karena berdehem tidak mempunyai makna. Apa makna berdehem? Wala yusamma fa'iluha mutakalliman, dan orang yang melakukannya tidak dinamakan berbicara. Ia hanya bisa dipahami maksudnya dengan adanya qarinah. Maka ia seperti isyarat. Berdehem itu seperti isyarat. Biasanya kalau kita berdehem itu untuk memberikan isyarat. Kadang di sebuah masjid, mungkin karena imamnya kepanjangan sholatnya, itu makmum berdehem semua. Berdehem dalam sholat boleh kalau ada hajah, kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tidak dibolehkan. Yang kelima, al-kalamul yasir li maslahatis shalah, berbicara sedikit karena masalah sholat. Berbicara sedikit karena masalah sholat. Boleh berbicara dalam sholat, tapi berbicaranya sedikit. Fa innal kalam li maslahatis shalah la yubtiluha idza kana minal imam awil ma'mum. Karena berbicara untuk maslahat sholat itu tidak membatalkan sholat jika ia berasal dari imam atau makmum. Namun dengan syarat alla yaksur, tidak banyak, dan berhenti bila sudah dipahami. Berhenti bila sudah dipahami. Mana dalilnya? Hadis Zulyadain yang masyhur tentang kisah Nabi SAW
mengimami ya para sahabat salat asar. Fasallama min raqatain. Nabi salam ya di 2 rakaat. Jadi salat asar hanya 2 rakaat. Faqama Zulyadain faqala aqsarta shalah ya Rasulullah am nasita. Maka Zulyadain berdiri lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda mengqasar salat ataukah Anda lupa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu zalika lam yakun. Semuanya tidak. Ana enggak mengqasar salat dan ana tidak lupa. Beliau merasa tidak lupa. Sementara salat 2 rakaat. Faqal, kata Zulyadain, qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Tetapi hal itu telah terjadi wahai Rasulullah. Anda salat 2 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke para sahabat, kemudian beliau bertanya, as-sadaqa Zulyadain? Apa benar yang disampaikan oleh Zulyadain? Faqalu na'am ya Rasulullah. Kata para sahabat, benar wahai Rasulullah. Anda salat asar hanya 2 rakaat. Fa atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas shalah, thumma sajada sajdatain wa huwa jalisun ba'da taslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sisa rakaat salat, beliau tambah lagi 2 rakaat, lalu beliau sujud 2 kali sujud sahwi, wa huwa jalisun, ya, dalam keadaan beliau duduk, ba'da taslim, setelah salam. Mana dalilnya boleh berbicara? Kata penulis, ya, annal imam wal ma'mum takallamu. Jadi imam dan makmum mereka ngobrol, berbicara li maslahati shalah, ya, untuk masalah salat sebelum salat selesai, baru 2 rakaat. Kemudian berbicara, fakana fi hukmis shalah, ini berarti masih berada dalam salat karena salatnya belum selesai. Jadi penulis berdalil dengan hadis ini boleh berbicara, ya, sedikit bila ada maslahat. Bila ada maslahat. Dan ini juga dalil kalau imam salatnya kurang, maka jamaah harus negur imam, jangan diam-diam saja. Bilang, Pak Imam, salat antum kurang. Ya, kadang imamnya bingung juga, tuh, ana harus pergi mana ya, salat ana kurang. Ya, karena dia belum paham. Makanya jadi imam itu tidak sembarangan. Ya. Jadi imam itu ada ketentuan-ketentuannya, ada ahkam al-imam, hukum-hukum imam. Ya, untuk menjadi imam salat itu tidak sembarang orang. Dia harus berilmu. Dia harus berilmu. Kalau tidak, ya, tiba-tiba terjadi hal seperti ini, dia bingung. Kalau imamnya bingung, apalagi jamaahnya, jamaah juga bingung. Akhirnya mereka bubar, ya, mereka bubar. Taib yang keenam, alhamdu fis shalah liman atosa. Ya, ini juga sering ditanyakan, boleh mengucapkan alhamdulillah dalam salat bagi orang yang bersin. Ya, boleh mengucapkan alhamdulillah dalam salat bagi orang yang bersin. Fa yajuzu laki idza atasti fis shalah an tahmidi laha fi nafsiki lakin la tusammituki sahibatuki. Apabila ibu-ibu bersin, ya, dalam salat, maka boleh bagi ibu-ibu mengucapkan alhamdulillah untuk ibu-ibu sendiri. Dan bagi yang mendengarnya tidak perlu mengucapkan yarhamukallah, ya. Udah dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kita yang ada di sampingnya enggak usah yarhamukallah, dijawab lagi yahdikumullah. Ya, ini dalam salat. Yang boleh mengucapkan alhamdulillah, adapun menjawabnya tidak dibolehkan. Dalilnya hadis Rifa'ah bin Malik. Qala shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atastu. Kata Rifa'ah bin Malik, ya, saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu saya bersin. Rifa'ah bersin. Kalau sekarang orang bersin jamaah semuanya tidak khusus salatnya. Ya, kira ini yang bersin kena corona, ya.
Fakultu, lalu aku mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ansarafa faqala, tatkala selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, beliau menghadap kami, lalu beliau bertanya, manil mutakallim fis shalah, siapa yang tadi berbicara dalam salat? Kata Rifa'ah, saya wahai Rasulullah. Faqal, kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad ibtadaroha bid'atun wa salasuna malakan ayyuhum yas'ud biha. Sungguh 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapa yang lebih dahulu membawa kalimat tersebut naik ke atas. Al-Imam Asy-Syaukani menjelaskan, wa yadullu aidan ala masru'iyyatil hamdi fis shalah liman aqasa wa yu'ayyidu dzalika umum al-ahadits al-waridah bi masru'iyyatihi fa innaha lam tufarriq bainas shalah wala ghairiha. Kemudian dalil lain yang menunjukkan disyariatkannya ya mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin dalam salat adalah keumuman hadis-hadis yang menjelaskan disyariatkannya ya mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin. Berdasarkan keumuman hadis-hadis yang menjelaskan disyariatkannya mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin. Karena hadis-hadis tersebut tidak membedakan ya antara sholat dan selain sholat. Jadi ada dalil umum dan ada dalil khusus. Kata penulis, wa mimma yu'ayyidu hadza aidan ma fi hadis Muawiyah bin Hakam. Kemudian dalil lain yang menguatkan hal ini yaitu hadis Muawiyah bin Hakam. Kata Muawiyah, bainama ana usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah, fakultu, maka aku mengucapkan yarhamukallah. Jadi Muawiyah menjawab ya, alhamdulillah yang diucapkan orang yang bersin. Setelah selesai sholat, Muawiyah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ditegur, kenapa kau ucapkan yarhamukallah? Nabi melarang Muawiyah bin Hakam, sementara Nabi tidak melarang orang yang mengucapkan alhamdulillah. Orang yang bersin tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fadalla ala masru'iyatihi, maka hadis ini menunjukkan disyariatkan mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin dalam salat. Ya, ini kita kalau tahu, kita kalau punya ilmu, masya Allah, ya, kita salatnya benar. Ya, kalau orang nggak tahu, mereka jawab-jawaban, ya, alhamdulillah, atau masjid yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang ke-7, alhamdu fis shalah lil amri sarih al mufri. Memuji Allah dalam salat karena perkara yang menyenangkan dan menggembirakan. Ini juga dibolehkan. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad ya tentang kisah perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka, fasalla bihim Abu Bakrin. Abu Bakar ya salat mengimami para sahabat. Beliau menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yusallun arada Abu Bakrin ayataraja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ketika itu para sahabat masih salat. Nabi datang, para sahabat masih salat. Abu Bakar ingin mundur. Abu Bakar lihat Nabi datang. Abu Bakar ingin mundur, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat untuk tetap ya di tempatmu.
Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, lalu dia memuji Allah Azza wa Jal atas apa yang diperintahkan Rasul kepadanya. Abu Bakar memuji Allah. Dia senang, dia gembira, Nabi tetap ya memerintahkannya untuk menjadi imam. Masya Allah, ini keutamaan Abu Bakar ya pernah mengimami Nabi. Tidak sembarang sahabat yang mengimami Nabi. Kata para ulama, ya ada dua sahabat yang pernah mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Bakar dan yang kedua Abdurrahman bin Auf ya radhiyallahu anhuma. Dua orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, taklimul musalli wa su'aluhu lil hajati. Berbicara dengan orang yang sedang sholat dan bertanya kepadanya karena suatu keperluan. Jadi boleh berbicara dengan orang yang sholat, boleh. Boleh bertanya kepada orang yang sholat bila ada keperluan. Bila ada keperluan. Faqad taqaddama fi qissati Jabir lamma arsalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Bani Mustalik annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fakallamahu falam yarudda alaihi wa asyara ilaihi bi yadihi. Telah disebutkan sebelumnya kisah Jabir tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Bani Mustalik. Annahu atan nabi, ya, Jabir mendatangi Nabi ketika Nabi sedang sholat. Kemudian Jabir mengajak Nabi berbicara. Nabi sedang sholat, Jabir berbicara kepada Nabi. Namun Nabi SAW tidak menjawabnya. Fa wa asyara ilaihi biyadihi. Beliau hanya memberikan isyarat dengan tangannya. Jadi ketika kita sedang sholat, terus ada yang ngajak bicara, mungkin nanya kunci, ya, kunci di mana? Ini kita sedang sholat ini, ya, kunci di mana? Kita boleh berikan isyarat dengan tangan, kita tunjuk kunci mungkin ada di sana, boleh. Jadi boleh mengajak bicara orang yang sedang sholat, dan boleh bertanya, Wa kadzalika taqaddama hadis Asma. Qalat ataitu Aisyah hina khasafati syamsu. Kata Asma, aku datangi Aisyah ketika terjadi gerhana matahari. Fa idzan nasu qiyamun yusallun. Orang-orang ketika itu sedang berdiri salat dan Aisyah juga sedang berdiri salat. Fa qultu malinas, kemudian aku bertanya kepada Aisyah. Asma bertanya kepada Aisyah, malinas, sedang apa ini orang-orang? Fa asyarat biyadiha ila sama, lalu Aisyah memberikan isyarat dengan tangannya ke langit. Ya, maksudnya sedang terjadi gerhana matahari. Ya, jadi boleh mengajak bicara orang yang sholat dan boleh bertanya kepadanya kalau ada hajah, kalau ada keperluan. Taib, ya, ini beberapa perkataan atau yang semakna dengannya yang dibolehkan dalam sholat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan ya bagi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Amir dapat diterima, dapat dimengerti oleh yang mendengarkan, ibu-ibu dan remaja putri sekalian, dan dimanapun Anda berada. Kita masuk, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kita bacakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan seluruh kru dan semua umat Islam yang ada menyaksikan tayangan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz izin bertanya, apakah di dalam sholat kita diperbolehkan untuk sendawa, dan apakah ini tidak membatalkan sholat? Mohon penjelasannya. Naam, para jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
sendawa ini hampir sama dengan berdehem. Ya, ini bukan apa namanya, perkataan, ya. Dan sendawa ini tidak mempunyai makna. Tidak mempunyai makna. Ini apa namanya? Sesuatu yang ya tiba-tiba terjadi, ya. Ini apa namanya? Dibolehkan. Sendawa, ya. Apalagi tidak bisa dihindari, ya, ini dibolehkan. Adapun menguap, ya, menguap dalam sholat, boleh nggak menguap dalam sholat? Ya, nanti kita bahas dalam hal-hal yang dilarang dalam sholat atau hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan kembali pertanyaannya. Ustaz, tadi disampaikan bahwa berdehem dan batuk, ya. Apakah batuk-batuk diperbolehkan karena imamnya juga membacanya sangat panjang, ya. Ini sering terjadi di masyarakat kita, batuk-batuk yang dibuat-buat. Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda khusus untuk para imam, ya, apabila kamu mengimami para jamaah, maka ringankanlah sholat, karena di belakangmu itu, ya, ada anak kecil, ada orang tua, dan ada orang-orang yang mempunyai keperluan yang terlalu panjang, ya. Sholat maghrib yang dibaca Al-Baqarah, ya, habis waktu maghribnya, tidak datang waktu isya. Jadi jangan terlalu panjang, karena jamaah yang kita imami itu orang-orang yang punya keperluan. Dan kadang hal itu membuat orang-orang nggak nyaman sholat di situ, ya, atau tidak khusyuk, ya, sholat dengan imam itu karena kelamaan, kepanjangan. Terkadang jamaah tadi memberikan isyarat, ya, dengan berdehem atau batuk-batuk dan seterusnya. Kalau seandainya memang ada hajah, ada keperluan, sekali lagi kalau ada hajah, ada keperluan, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Apalagi karena sakit, ya, kalau sakit nggak bisa ditahan, namanya batuk, ya, batuk karena sakit tidak bisa ditahan, tidak mengapa. Batuk tidak membatalkan sholat, atau dengan perkataan lain, batuk dibolehkan dalam sholat. Batuk dibolehkan dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita kembali bacakan. Ustaz, pada saat kita sholat, kemudian tiba-tiba orang tua kita memanggil, atau ada ucapan salam dari luar rumah, apa kita tetap menjawab salam tersebut, atau seperti bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau kita sedang sholat kemudian orang tua kita memanggil, kalau sholat yang kita lakukan sholat sunnah, kata para ulama, kita batalkan sholat kita. Kita penuhi panggilan orang tua. Ini kalau sholat sunnah. Ya, kalau kita sedang sholat kemudian ada yang mengucapkan salam, ya, kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi boleh menjawab salam dalam sholat, namun dengan apa? Dengan isyarat. Boleh menjawab salam dalam sholat, namun dengan isyarat. Dalam apa namanya? Hadis, ya, faqultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, ini hadis Ibnu Umar, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarudu alaihim hina kanu yusallimun alaihi wa huwa yusalli. Ketika orang-orang Ansor datang mengucapkan salam kepada Nabi sementara Nabi sedang sholat, ya, Ibnu Umar bertanya, gimana cara Nabi menjawab salam mereka? Ya, kata Bilal, begini, seperti ini. Ya, beliau membuka telapak tangannya, beliau jadikan telapak tangan mengarah ke bawah dan punggung telapak tangan mengarah ke atas. Gini.
orang salam, cukup kita jawab dengan isyarat. Jadi, telapak tangan beliau jadikan ke bawah dan punggung telapak tangan beliau jadikan ke atas. Taib. Kalau misalnya yang datang tamu ya di luar ketok-ketok pintu, ya, assalamualaikum, assalamualaikum, maka kita boleh mengeraskan ya suara kita, entah mengeraskan takbir, Allahu Akbar ya ketika ruku, atau sami Allahu liman hamidah. Ya, kita harapkan si tamu tadi tahu, ya, kemudian dia menunggu karena kita sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita kembali bacakan pertanyaan. Ustaz, kalau kita sholat atau ada yang sholat, ini biasa terjadi di masjid, kemudian kita sedang membaca Al-Quran. Apakah kita berhenti membaca Al-Quran atau mengaji? Dan juga pada saat kita ngobrol, ada orang sholat, apakah juga ini kita berhenti berbicara untuk menghargai orang yang sedang sholat? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, ya kadang bukan hanya mengaji ya baca Al-Quran atau ngobrol, kadang kita sedang ta'lim ya, sedang ta'lim tiba-tiba yang datang sholat tahiyatul masjid, ya. Apa yang harus dilakukan? Ya kita tetap menyampaikan ta'lim. Ya. Bukan kita nunggu ada orang sholat tahiyatul masjid nih, kita tunggu dulu. Ya, selesai datang lagi orang. Akhirnya ta'lim tidak jalan, tiba-tiba habis waktu. Masih terus orang berdatangan sholat tahiyatul masjid. Tetap kita ta'lim, ya kita menyampaikan materi, adapun dia ya dia sholat karena dia datangnya terlambat. Ya karena ini tidak bisa ditunda, nanti waktunya habis. Adapun baca Al-Quran, ya mungkin kita bisa pelankan bacaan kita. Kita pelankan suara kita. Kemudian ketika ngobrol, kita bisa pelankan ya suara kita supaya tidak mengganggunya. Ya. Atau dianya nyari tempat yang agak jauh, ya jangan sholat di dekat orang yang sedang ngobrol atau di dekat orang yang sedang membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita kembali bacakan, ini sedikit di luar tema Ustaz. Ustaz, bagaimana jika imam lupa akan ayat yang dibaca dan yang memberikan petunjuk atau ayat juga ternyata tidak benar dalam mengingatkan tersebut, ayat tersebut? Bagaimana sikap kita makmum yang lain? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, biasanya di belakang imam itu bukan orang sembarangan, ya. Yang di saf pertama pas di belakang imam. Itu kalau kita lihat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu juga para para hafiz ya, penghafal Quran, imam-imam besar. Karena mereka punya tugas, kalau imam lupa mereka yang membenarkannya, mereka yang memberitahukannya. Ya, yang jadi masalah bila yang di belakang imam itu orang yang nggak punya hafalan Quran, ketika imam salah baca ya dia diam-diam saja. Sementara orang yang hafal Quran di belakang dia, ketika dia ingatkan tidak terdengar. Taib, seandainya terjadi ya ada yang benarkan tapi salah dan imam tahu itu salah, maka imam tidak perlu mengikutinya. Ini orang salah ini ya, saya lupa ditambah salahkan saya ya, imam tidak perlu mengikuti dia. Adapun makmum yang lain kalau tahu ya dia ingatkan, kalau mungkin ada saf kedua, ketiga, dia keraskan suaranya. Kalau seandainya satu masjid nggak ada yang tahu, maka si imam punya dua pilihan. Yang pertama dia ganti ya surat yang lain. Yang kedua dia langsung ruku. Dia langsung ruku. Naam, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan.
Kembali Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ustadz, kalau ada makmum menegur kelebihan rokaat, sedangkan imam yakin benar dengan hitungan rokaat sholatnya, apakah makmum terus menegur imamnya subhanallah subhanallah? Mohon nasihat dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau seandainya makmum merasa imam salah, sementara imam merasa benar, atau makmum merasa sholatnya imam itu kurang, sementara imam merasa sudah pas sholatnya, sudah cukup, dan imam yakin, ya, walaupun makmum teriak-teriak subhanallah, imam tetap bangkit, ya, maka yang diikuti imam, kita tetap mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Ya, kita tidak boleh menyelisih imam. Bahkan kalau imam yakin sholat saya sudah 4 rakaat, menurut makmum enggak, sholatnya kelebihan, sehingga imam tidak mau melakukan sujud sahwi, maka kita tetap mengikuti imam. Kita tidak perlu melakukan sujud sahwi, ya, kalau dia benar ya sudah dapat pahala. Ya, tapi kalau dia salah ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sudah mengingatkannya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz, pada saat khutbah Jumat dilangsungkan, kita dilarang berbicara. Nah, pada saat itu ada petugas dari takmir atau panitia dari DKM yang mengatur soft. Apakah ini juga dilarang untuk berbicara? Apakah juga ini diperbolehkan untuk berbicara untuk mengatur jamaah yang ada di masjid? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, larangan berbicara ketika imam sedang khutbah itu untuk semuanya, untuk semua jemaah. Jadi ketika khotib sudah naik di mimbar, maka sudah tidak ada aktivitas lagi kecuali mendengarkan khutbah. Kalau kita ingin merapikan shaf, ya, memanggil jamaah untuk maju di shaf yang paling depan, itu kita lakukan sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Mungkin ada yang berkata, tapi sebelum khutbah yang datang masih sedikit Ustaz, tidak apa-apa. Ya, yang datang itu yang kita suruh maju. Ketika khotib sudah naik di mimbar, sudah nggak ada aktivitas lagi. Ya, ini bagi siapapun, bagi tukang parkir, bagi siapa, ya. Kecuali memang orang yang ditugaskan, ya, seperti satpam dan semisalnya, ya, penjaga masjid seperti Masjid Nabawi itu ada penjaganya, ya, mereka nanti ganti dengan sholat zuhur. Ya, orang yang memang sudah ditugaskan. Adapun yang lainnya, ya, maka mereka mendengarkan khutbah. Mereka mendengarkan khutbah. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Masih ada satu kelihatannya pertanyaan. Oh ya, ini berkaitan juga dengan sholat Jumat, agak di luar tema kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Ustaz, pada saat azan dikumandangkan, kita baru masuk ke dalam masjid. Pertanyaannya Ustaz, apakah kita langsung sholat tahiyatul masjid atau kita tetap berdiri untuk mendengarkan atau menjawab azan? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, dua-duanya boleh, ya. Dua-duanya boleh. Kita menjawab azan dulu boleh. Kita langsung sholat tahiyatul masjid juga boleh. Karena kedua amalan ini hukumnya sunnah. Menjawab azan hukumnya sunnah. Kemudian sholat tahiyatul masjid menurut pendapat yang rajih juga sunnah, ya, sunnah muakkadah. Namun terkadang sebagian orang ingin dapat dua-duanya. Dia ingin dapat pahala menjawab azan, dia juga ingin dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Ya, dia datang kemudian dia berdiri dulu, dia tidak langsung sholat, dia jawab azan, kemudian setelah itu dia sholat tahiyatul masjid. Ini juga dibolehkan. Bahkan ketika imam sedang berkhutbah,
ya, imam sedang berkhutbah, kita pun tetap boleh sholat tahiyatul masjid. Boleh sholat tahiyatul masjid. Dahulu ada salah seorang sahabat yang datang terlambat, Nabi sedang berkhutbah, kemudian dia langsung duduk. Maka Nabi putuskan khutbahnya. Nabi tegur dia, ya, qum fasolli, berdiri sholat. Berdiri sholat dua rakaat sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan yang terakhir Ustadz masih ada. Ini agak sedikit keluar juga dari tema kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, melanjuti pertanyaan perihal sholat Jumat yang tidak boleh berbicara. Pertanyaan kami, bagaimana dengan kondisi wabah saat ini, yang mana petugas harus mengecek suhu jamaah yang datang ke masjid. Orang yang terlambat lagi khutbah kan, khutbah lagi berkumandang, ada jamaah yang masuk, petugas cek, lihat, oh iya 36, 37,5. Ini bagaimana Ustaz? Apakah dia diperbolehkan untuk berbicara, mengucapkan suhu tubuh jamaah yang akan masuk? Mohon penjelasan dari Ustaz. Nah, para jamaah rahimakumullah, ya, karena kondisi kita sedang pandemi, ya, dan kita diharuskan melakukan protokol kesehatan, ya, kadang hal-hal yang tidak boleh jadi boleh, ya, hal-hal yang tidak boleh jadi boleh, antaranya pakai masker, ya, tidak boleh sholat pakai masker, cuman karena ada hajah dibolehkan. Kemudian saf renggang nggak boleh, namanya saf harus rapat, tapi karena ada pandemi maka tidak mengapa safnya direnggangkan. Hal-hal yang awalnya tidak boleh jadi dibolehkan, termasuk di dalamnya, ya, para petugas yang memeriksa jamaah yang datang untuk sholat. Kadang ada jamaah yang terlambat, dan tidak hanya satu dua, banyak jamaah yang terlambat. Ya, kadang sudah khutbah kedua itu orang masih datang, ya, bahkan sudah hampir qomat orang masih datang, maka tidak mengapa, ya, bagi petugas untuk memeriksa suhu tubuh para jamaah yang terlambat. Ya, sekali lagi ini karena memang kondisi yang mengharuskan hal itu, dan karena ada hajah, karena ada keperluan. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan, dan waktu kita sudah habis. Kita mohon sebelum kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini, mohon sedikit kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tafadhol. Nah, para jamaah, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai, ya, membahas hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Jadi apa yang kita bahas ini boleh, ya, dilakukan dan tidak membatalkan sholat, serta tidak mengurangi, ya, kesempurnaan sholat kita. Orang yang mengetahui perkara ini, ya, masya Allah, ya, sholatnya sesuai tuntunan Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia lebih mendapatkan pahala yang sempurna dari sholatnya. Terkadang, ya, orang membatalkan sholatnya, ya, karena dia melakukan salah satu dari perkara-perkara ini karena tidak tahu, atau dia menganggap sholat orang lain batal, padahal tidak demikian. Jadi sekali lagi, ya, mengetahui hal ini sangat penting demi kesempurnaan sholat kita. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas al-manhiyat fi shalah, larangan-larangan dalam sholat, hal-hal yang dilarang dalam sholat. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.